Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Atul dengan NPM 2175282 dari kelas 5C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas materi mengenai riset akuntansi kontemporer. Yang pertama adalah lingkup penelitian akuntansi. Riset akuntansi merujuk pada kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan analisis yang dilakukan oleh para peneliti dalam bidang akuntansi. Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena-fenomena akuntansi, mengembangkan teori-teori yang mendasari praktik akuntansi, dan memberikan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan keuangan. Penelitian akuntansi itu sendiri memiliki pengertian, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Hasil penelitian ini merupakan penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Fenomena sosial tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk statement ilmiah sehingga menjadi teori yang menjelaskan tentang kebenaran yang sudah ada, mendukung teori yang sudah ada, mengingkari kebenaran yang sudah lama, dan membangun teori baru. Yang kedua ada green accounting. Green accounting adalah akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Green accounting merupakan langkah awal yang menjadi solusi lingkungan tersebut. Fungsi green accounting itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi internal. Green accounting diterapkan sebagai manajemen perusahaan dalam mengatur biaya konservasi lingkungan dalam membuat laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. Konsep ini memberikan gambaran baik terhadap penerapan di sektor lingkungan perusahaan agar berbasis lingkungan hijau. Fungsi yang kedua yaitu fungsi eksternal. Green accounting berfungsi sebagai manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan stakeholder, mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama seperti kepada pelanggan, rekan bisnis, investor, bahkan kepada masyarakat. Konsep ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pelaporan keuangan yang akuntabilitas serta memasukkan unsur biaya konservasi lingkungan. Selanjutnya ada penerapan konsep green accounting. Penerapan konsep green accounting oleh perusahaan diterapkan berdasarkan skala kecil dan atau skala besar melalui kegiatan industri dan laporan keuangan. Sebuah perusahaan tidak akan lepas dari kewajiban dan tanggung jawab memelihara dan menjalankan kelestarian lingkungan. Ada banyak perusahaan yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar mengambil keuntungan tanpa memperhatikan dapat terjadi pada lingkungan. Contohnya, penebangan pohon untuk kegiatan manufaktur, pembuangan limbah pabrik menggunakan kertas HVS secara berlebihan, dan bahkan penggunaan plastik. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan memasukkan unsur biaya lingkungan dalam pelaporan keuangan oleh seorang akuntan. Perusahaan menilai biaya lingkungan yang dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan melalui keputusan ekonomi, seperti penanaman tanaman hias di lingkungan perusahaan, penerapan bangunan hijau yang ramah lingkungan, serta mengelola dan mengalokasikan sampah dari kegiatan perusahaan. Kemudian sifat dasar green accounting itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama relevan, handal, serta mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada environmental accounting. Jadi menurut Arfan Ihsan dalam buku akuntansi manajemen lingkungan tahun 2008 adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholder perusahaan. Kemudian
Fungsi environmental accounting itu juga ada dua. Yang pertama, fungsi internal, di mana fungsi ini berkaitan dengan pihak-pihak internal suatu perusahaan sendiri, seperti pihak yang menyelenggarakan usaha atau pihak yang berhubungan dengan produksi. Dalam faktor ini, yang paling menunjang adalah pemimpin perusahaan, karena pemimpin perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan maupun penentuan kebijakan di wilayah perusahaan. Yang kedua adalah fungsi eksternal. Fungsi ini berfungsi dari EA yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Dalam fungsi ini, perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan hasil dari konservasi lingkungan dalam bentuk akuntansi. Yang keempat, ada digital accounting. Jadi digital accounting ini merupakan kombinasi antara akuntansi dan kecerdasan digital yang akan membuat akuntan semakin berkembang dan relevan dengan dunia bisnis sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kelima ada cloud accounting. Cloud accounting merupakan gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui perangkat yang terkoneksi internet pada waktu yang sama. Lalu kelebihan dan kekurangan cloud accounting. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, lebih efisien dan hemat biaya, menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses, memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat, sangat mudah diintegrasikan dengan alat dan aplikasi lain, ramah lingkungan dan tidak memerlukan banyak perangkat keras. Lalu kekurangan dari cloud accounting itu, internet memiliki peran yang sangat penting atas kinerja cloud accounting, kemungkinan data meretas. Ketika data terhapus, kemungkinan memulihkan data sangat kecil. Keamanan, kebijakan, dan kepatuhan cloud accounting masih diragukan. Dan yang terakhir, jarang diadakan pelatihan dan audit IT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.